Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masih di dalam kitab Kasifatus Saja pada halaman 8 dalam menjelaskan tentang rukun Islam yang kelima. Dikatakan di sini wa khamisuha hijjul baiti ay qasduhu lil haji awil umrati. Dan rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Qasduhu lil haji awil umrati, yaitu maksudnya menuju ke Baitullah karena untuk menunaikan haji atau umroh bagi orang yang mampu. Manistata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya, yang disebut istita'ah. Nah, ini rukun Islam yang kelima, yang mana setiap umat muslim tentu saja sangat menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Karena rukun Islam itu dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah ada 5. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Manistata'a ilaihi sabila, untuk mereka yang mampu, yakni istita'ah, biayanya, perjalanan, bekal yang ditinggalkan, bekal selama di sana, dan segala macam yang bisa melancarkan pelaksanaan ibadah haji. Nanti bagaimana itu istita'ah akan dibahas dalam pasal yang lain, karena di sini hanya menjelaskan tentang rukun Islamnya saja. Melaksanakan ibadah haji itu ternyata kalau kita mengingat-ingat, tidak berarti semua orang yang punya uang bisa berangkat. Karena banyak yang punya uang tidak bisa berangkat. Buktinya di tahun 2025 ini kita mendengar dari beberapa sumber berita, ada orang yang sudah bayar ratusan juta, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena Arab Saudi tidak mengeluarkan visa tertentu. Kemudian ada juga yang sudah sampai di Tanah Suci, mereka sudah ada di hotel, di penginapan-penginapan yang disediakan, ternyata tidak bisa juga melaksanakan ibadah haji. Karena ada hal-hal yang tidak, atau mungkin ada persyaratan-persyaratan yang tidak mencukupinya untuk melaksanakan ibadah haji. Misalnya yang berkaitan dengan administrasi dan lain sebagainya. Tetapi dalam berita juga dijelaskan ada orang yang memang dihalang, tidak bisa untuk berangkat melaksanakan ibadah haji karena alasan imigrasi, misalnya dari suatu negara, saya tidak sebutkan negara dan orangnya, tapi ini sudah booming sekali atau viral sekali dalam berita. Tidak tahu tahun ini atau tahun sebelumnya ada seseorang yang dicekal tidak bisa berangkat karena namanya itu ada kesamaan dengan salah satu mantan pemimpin negara, tetapi yang pada akhirnya Allah menakdirkan ia bisa berangkat karena pesawatnya itu selalu berhalangan sebelum membawanya. Tetapi setelah membawa ia, alhamdulillah bisa sampai di Tanah Suci. Ini artinya bahwa semua yang terjadi itu tidak semata-mata settingan manusia, tidak semata-mata aturan manusia, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Karenanya mudah-mudahan kita semua yang belum bisa melaksanakannya, semoga Allah berikan kemampuan, menakdirkan kita untuk bisa melaksanakan haji. Dan bagi yang sudah, semoga hajinya makbul, hajinya mabrur, bisa diaplikasikan dari hasil ibadah haji itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Rukun Islam yang kelima itu adalah melaksanakan ibadah haji, yakni menuju haji atau umroh ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Haji ini termasuk salah satu dari syariat yang terdahulu. Dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam Kasifatus Saja, wa huwa minasyara'i'il qadimati.
termasuk salah satu syariat terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu pun melaksanakan ibadah haji. Artinya tidak hanya terjadi atau tidak hanya dilaksanakan, tidak hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada seorang nabi pun kecuali ia pasti pernah melakukan ibadah haji. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengecualikan kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Di sini dikatakan bal min nabiyyin illa wahajja khilafan liman istasnahu dan wasolihan. Jadi bahkan Syanawi menyebutkan tidak seorang pun nabi yang tidak berhaji, kecuali ada ulama yang mengatakan kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Waruya anna Adam hajja arba'ina sanata minal hindi masyian. Dikisahkan di sini, diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam melaksanakan ibadah haji selama 40 tahun berjalan kaki dari India. Hindi ya, India. Kemudian wa Isa yuhtamalu annahu hajja qabla raf'ihi ila sama aw annahu yahujju hina yanzilu ilal ardi. Dan begitu pula Nabi Isa alaihissalam telah melakukan haji sebelum ia diangkat ke langit, atau dimungkinkan akan melakukan hajinya ketika ia turun ke bumi. Lalu dikatakan wa fil khabari man qada nusukuhu wa saliman nasu min yadihi wa lisani ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara wa infaqu dirhamil wahidi fi dalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu rawahu Tirmidzi. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang selamat dari kejahatan tangannya dan dari lisannya, maka diampuni darinya dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Menginfakkan 1 dirham untuk melaksanakan ibadah haji adalah sama dengan menginfakkan 1 juta dirham untuk ibadah yang lainnya. Ini dikatakan di sini hadis riwayat Tirmidzi, tetapi dalam tahqiq bahwa dikatakan lam ajidhu inda Tirmidzi. Justru aku tidak menemukan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Begitu kata Syekh Nawawi. Kemudian warada fil khabari annal baital haram yahujjuhu kulla amin sab'una alpan minal bashari faida naqasu andalika atammahumullahu azza wa jalla minal malaikati. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya setiap tahun ada 70.000 manusia berhaji ke Baitul Haram atau ke Baitullah. Ketika mereka kurang dari 70.000, maka Allah akan melengkapinya dengan para malaikat. Dan ketika mereka lebih dari 70.000, maka Allah akan berbuat sesuai kehendaknya. Dan sesungguhnya Baitul Ma'mur yang berada di langit keempat dijadikan tempat haji bagi para malaikat sebagai manusia berhaji ke Baitul Haram. Nah, ini dikatakan di dalam kitab Kasifatus Saja. Tetapi ini juga disebutkan bahwa lam ajid, kata Syekh Nawawi, lam ajidhu sama. Riwayat ini pun tidak ditemukan, tapi ada ulama atau ada para ada ulama yang menceritakan tentang hal ini. Walaupun di sini beliau mengatakan wa warada fil khabari lam ajidhu, tapi aku tidak menemukannya. Ya itu nggak apa-apa orang pendapat orang lainnya. Nanti kan ada derajat-derajatnya hadis itu. Nuktatun Hukiya an Muhammad ibni al-Munkadiri. Nah, annau hajja salasan wa salasina hajjatan. Falamma kana akhiru hajjatin hajjaha qala wa huwa bi Arafatin. Allahumma innaka ta'lamu anni qad waqaftu fi mauqifi hada salasan wa salasina wikfatan. Diceritakan dari Muhammad bin Munkadir bahwa ia telah melakukan haji sebanyak 33 kali. Ketika ia melakukan hajinya yang terakhir, berarti yang ke-33, ia berkata di Arafah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui
bahwa aku telah berdiri di sini sebanyak 33 kali. Ia mengatakan haji pertama adalah untuk kewajibanku. Haji kedua adalah untuk ayahku. Haji ketiga adalah untuk ibuku. Dan aku bersaksi kepadamu, ya Tuhanku, bahwa yang 30 haji sisanya aku hadiahkan kepada orang yang berdiri di tempatku ini yang tidak engkau terima ibadah hajinya. Nah, ini dalam satu riwayat. Falamma dafa'a ayruhala min Arafatin wa nazala bi Muzdalifatin nudiya fil manami. Ini ada di kitab, tidak ada fil manaminya lah ya. Tapi di sini ada fil manaminya. Setelah itu ketika ia pergi dari Arafah dan ia menuju ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah, nudiya fil manami. Dia mendapat panggilan dalam tidurnya. Panggilannya itu adalah Yabna al-Munkadiri. Wahai Ibnu Munkadir, apakah kamu berusaha lebih mulia dibanding Dat yang menciptakan kemuliaan dan anugerah? Dikatakan di sini, atatakarramu ala man khalaqal karama wal juda wa izzati wa jalali qad ghafartu liman yaqifu fi Arafatin qabla an akhluqa Arafatin bi alfai amin. Ini ada sebagian dalam cetakan kita bi alfi amin, tapi di sini bi alfai amin. Begitu ia selesai di Arafah menuju ke Muzdalifah, tiba-tiba dia dipanggil fil manami dalam mimpinya. Wahai Ibnu Munkadir, apakah kamu berusaha lebih mulia dibanding Dat yang menciptakan kemuliaan dan anugerah? Innallaha ta'ala yaqulu laka. Ini dalam mimpinya ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepadamu. Artinya menjawab, wa izzati wa jalali qad ghafartu liman yaqifu fi Arafatin qabla an akhluqa Arafatin bi alfai amin. Sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang berdiri di Arafah jauh-jauh hari, 2000 tahun sebelum aku menciptakan Arafah. Dalam kitab Kasifatu saja cetakan yang lain bi alfi amin. 1000 tahun, tapi di sini adalah dikatakan 2000 tahun. Ini perbedaan yang mencetak. Wallahu alam, saya tidak punya kapasitas untuk mana yang benar mana yang tidak ya, tetapi sesuai tulisan saja di sini. Taudihun, sebuah taudih. Syekh Nawawi mengatakan perkataan Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam lafaz hajjun atau hijjun adalah dengan dipatahkan dan dikasrohkan huruf haknya. Dibaca hajjun kalau fatah, dibaca hijjun kalau kasroh. Yaitu adalah bentuk masdar yang diidopatkan pada maf'ulnya. Wa huwa masdarun mudhafun li maf'ulihi, yaitu bentuk masdar yang diidopatkan kepada maf'ulnya. Adapun lafadz man adalah fa'ilnya yang menjadi isim mausul yang dimabnikan sukun pada mahalur rofa, di tempat rofa. Takdirnya atau perkiraannya adalah wa ayyahujjal baital mustati'u. Nah, ini takdirnya. Begitu juga susunan lafaz yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana buniyal Islamu ala khamsin ila an qala wa hajjul baiti atau wa hajjul baiti, seperti yang dikatakan oleh Ali Asmuni dalam kitabnya yang diberi judul dengan Manhajus Salik. Adapun lafaz hijjul baiti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka lafaz man
tidak harus menjadi fa'il, tetapi memungkinkan menjadi badal dari lafaz an-nasu yang merupakan badal min kul yang robit domirnya dibuang karena dianggap mafhum. Takdirnya adalah manistato'a minhum. Nah, dan memungkinkan menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Takdirnya adalah fa'alaihi ayyahujja, atau memungkinkan juga menjadi man syartiyah yang jawabnya dibuang. Takdirnya adalah falyahujja. Nah, seperti yang dikatakan oleh Soban dalam hasyiahnya. Perkataan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam lafaz ilaihi, ilaihi sabila, adalah aidun ilal baiti, domir yang kembali atau merujuk kepada lafaz al-baiti yang berta'aluk atau berhubungan dengan lafaz istato'a, yang berta'aluk atau berhubungan dengan lafaz istato'a. Sedangkan lafaz sabila bisa menjadi maf'ul bihi bagi lafaz istato'a atau menjadi tamyiz menurut pertimbangan Syekhuna Umar Al-Baqai dan Umar Al-Jabroti. Takdirnya adalah kalimat min jihatis sabili. Nah, ini rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Demikian yang dikatakan dalam kitab Kasifatus Saja, dan insya Allah setelah ini kita akan membaca tentang pasal yang menjelaskan rukun-rukun iman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.